Jika ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah sesuatu yang rusak dengan agama. Itu pernyataan terkenal dari seorang cendekiawan di abad pertengahan bernama Ibnu Rushd. Kemana kalian wahai orang terbaik? Ketika menjadi penjara, orang yang melempem, kalian jadi belok kepada orang-orang yang zalim. Ibnu Rushd mungkin sudah melihat banyaknya kerusakan di zaman dia ada karena begitu fanatiknya orang-orang dengan agama. Kemunculan Habib-Habib pada masa sekarang ini memang tidak terlalu menyenangkan. Apapun kalian mengkhianati Habib Rizik, bakal saya habisi dan bakal saya musnahkan. Agama mengatur banyak hal yang dulu tidak teratur supaya manusia nggak jadi barbar. Tetapi buat sebagian orang agama adalah senjata. Itu orang Habib dan ceramah-ceramahnya tegas kan? Jadi melempem, aku dibelum, aku di penjara, jadi kayak kerupuk, goblok. Agama dijadikan sebuah doktrin oleh mereka. Nggak boleh dibantah. Ini perintah langsung dari Tuhan. Tolong para kiai, para ustadz, para habaib, tolong hadirkan lagi akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kasih sayangnya Rasulullah kepada sesama, dakwahnya Rasulullah yang mengajak. Pegiat media sosial Denny Siregar tiba-tiba mengaku miris kepada pihak pembela Habib Rizik Syihab dan Bahar bin Smith, termasuk mereka yang menjadi korban, yakni 6 laskar FPI. Ia menilai mereka didoktrin sampai rela berkorban demi Rizik. Gua tuh miris karena kasihan banget sama korban-korban cuci otaknya Rizik sama Bahar. 6 orang FPI yang mati ditembak polisi itu korban dari cuci otak mereka. Jadi budak mereka yang didoktrin sebagai tameng hidup mereka. Mau dibilang bodoh, ya kasihan, tapi ya bodoh, tulis Denny Siregar dari Twitter @DennySiregar7 yang dikutip pada Kamis 25 November 2021. Selain itu, ia membahas soal Bahar yang dinilainya gede omong tapi bernyali kecil. Bahar itu emang gitu, teriak-teriak doang, tapi nyalinya kecil. Kalau nyali gede nggak mungkin mukulin anak-anak kecil, ujarnya. Denny Siregar juga menambahkan, bebasnya Habib Bahar akan meramaikan perpolitikan nasional, khususnya jelang Pilpres. Oke, Pilpres 2024 akan tambah rame, tulis Denny Siregar di Twitter pada Minggu kemarin. Sebelumnya Bahar bin Smith terang-terangan mengaku bakal menghabisi orang-orang yang mengkhianati Rizik. Hal ini disampaikan Bahar dalam sebuah video ceramah yang saat itu tersebar luas di dunia maya. Adapun ceramah itu disebut-sebut sebagai ceramah perdana Habib Bahar setelah dinyatakan bebas dari penjara pada Minggu 21 November 2021 lalu. Ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau anaknya wali, anaknya ulama, ente khianati Habib Rizik bakal ana habisin satu-satu, kata Bahar dikutip Kamis 25 November 2021. Dia pun mengatakan bahwa Habib Rizik yang tadinya sedang hidup tenang di Mekah diminta umatnya untuk datang ke Indonesia. Namun Bahar mempertanyakan mengapa ketika ada peristiwa penembakan 6 laskar FPI hingga HRS di penjara, banyak ustadz-ustadz yang bungkam. Perlu diketahui juga, beberapa waktu lalu, pegiat media sosial Denny Siregar juga menyoroti pengakuan Habib Bahar bin Smith saat sidang penganiayaan yang digelar. Dalam sidang itu, Habib Bahar memberikan penegasan kalau beliau adalah cucu Nabi ke-29. Saya cucu Nabi Muhammad yang ke-29. Saya punya kakek, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau dibunuh oleh Jibril Murjah. Atas hal ini, Denny Siregar pun memberi sindiran tajam. Dia heran cucu Nabi kok menganiaya, dan seolah-olah menjadi pembenaran kalau itu sah-sah saja dilakukan. Bodohnya yang menggunakan agama bukan untuk kebaikan, tetapi justru untuk menghalalkan kekerasan. Sidang Bahar bin Smith dalam kasus penganiayaan sopir taksi online kembali dilanjutkan. Bahar mengaku memukul korbannya sebanyak 3 kali
Pokoknya atas nama agama semua benar. Makin banyak saja orang yang menggunakan agama bukan untuk kebaikan, tapi justru untuk menghalalkan kekerasan. Pokoknya atas nama agama semua seolah benar. Bahkan membunuh, merampok, merampas hak orang lain, semua benar atas nama agama. Kata Denny Siregar dikutip dari Cokro TV, Kamis 20 Mei 2021 lalu. Menurut Denny, sikap Habib Bahar yang mengaku-ngaku cucu Nabi ke-29 itu seolah menggelikan, sebab dia memposisikan diri sebagai orang penting yang harus dihormati dan dihargai. Si Bahar Smith yang mengaku-ngaku kalau dia cucu Nabi yang ke-29. Selama pribadi saya tidak dicaci maki, insya Allah dan mulia kakek-kakek kami mengajari bahkan kami punya kakek, saya punya kakek, saya sudah Muhammad dulu. Seolah-olah begitu pentingnya dia mengaku sebagai cucu Nabi. Saya sudah Muhammad yang 29. Saya punya kakek, saya punya Nabi Allah. Beliau dihubur oleh Jibril. Dan dengan konsep itu, dia belakangan memang mendapat kehormatan dari orang lain. Hal ini juga mirip dengan kasus yang dibalut agama untuk dipakai untuk menipu banyak orang. Seperti munculnya travel haji abal-abal, investasi berbaju gamis, sampai penggandaan uang berbau agama. Begitulah yang terjadi. Dan bukan hanya itu, aturan agama yang seharusnya dilarang menipu orang lain dipakai untuk menipu banyak orang. Maka muncullah travel haji abal-abal, investasi berbaju agamis, sampai penggandaan uang atas nama agama. Yang lucu lagi, si Bahar Smith yang mengaku-ngaku kalau dia cucu Nabi yang ke-29. Seolah-olah begitu pentingnya dia mengaku sebagai cucu Nabi. Karena dengan konsep itulah dia mendapat kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan dari banyak orang bodoh di sekitarnya yang bermental feodal, terjajah, dan rendah. Padahal jelas-jelas Bahar itu menyiksa orang lain sehingga dia dipenjara. Tapi dia masih dipuja juga hanya karena dia cucu Nabi katanya. Seolah-olah cucu Nabi itu pasti benar meskipun dia berbuat kejahatan. Banyaknya kejahatan dengan model politisasi agama inilah yang membuat banyak orang juga menjadi apatis dan akhirnya menjadi ateis atau tidak mengakui adanya Tuhan. Wajar saja sih saya kalau mereka berpandangan seperti itu, karena logika berpikir mereka itu tidak bisa menerima kontradiksi. Katanya Tuhan menyuruh orang berbuat baik, tapi kok orang beragama justru yang paling banyak merusak? Berarti Tuhan itu nggak ada, begitu premisnya mereka. Di dunia modern ini, di mana media sosial menjadi dunia baru dalam cara berkomunikasi dan menerima informasi, model politisasi agama pun ikut beradaptasi. Propaganda pun semakin masif yang akhirnya membuat manusia terkotak-kotak dan hanya mau berkumpul dengan orang yang seagamanya. Kalau dia nggak seagama, dia patut mencurigai. Ngeri memang kalau akhirnya kita tidak bisa memahami agama dengan akal dan hanya berpatokan pada dogma, maka manusia hanya akan menjadi robot yang tidak berjiwa. Mereka hanya patuh pada orang yang mendoktrin mereka atas nama agama. Itu orang Habib dan ceramah-ceramah yang tegasan. Jadi pun aku dulu, aku di penjara. Jadi kayak kerupuk, goblok. Jika ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah sesuatu yang rusak dengan agama. Itu pernyataan terkenal dari seorang cendekiawan di abad pertengahan bernama Ibnu Rushd. Ibnu Rushd mungkin sudah melihat banyaknya kerusakan di zaman dia ada karena begitu fanatiknya orang-orang dengan agama. Kemunculan Habib-Habib pada masa sekarang ini memang tidak terlalu menyenangkan. Apapun kalian mengkhianati Habib Rizik, bakal saya habisi dan bakal saya musnahkan. Agama mengatur banyak hal yang dulu tidak teratur supaya manusia nggak jadi barbar. Tetapi buat sebagian orang agama adalah senjata. Itu orang Habib dan ceramah-ceramah yang tegasan. Jadi pun aku dulu, aku di penjara. Jadi kayak kerupuk, goblok.
agama dijadikan sebuah doktrin oleh mereka. Nggak boleh dibantah, ini perintah langsung dari Tuhan. Tolong para kiai, para ustadz, para habaib, tolong hadirkan lagi akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kasih sayangnya Rasulullah kepada sesama, dakwahnya Rasulullah yang mengajak.